percaya pada zaman gereja mula-mula itu benar-benar mempertaruhkan segenap hidup mereka demi mengikut jejak Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat berperilaku sama seperti Kristus. Itulah sebabnya mereka mendapat panggilan Kristen, saudara. Kristen dari asal kata Kristianos, artinya orang yang disejajarkan seperti Kristus. Inilah kelompok orang yang dipersona non gratakan. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dipandang, saudaraku. Kelompok orang-orang yang terhina. Kelompok orang-orang yang tidak diakui. Inilah kata Kristen itu, saudara. Mereka tidak menaruh kebahagiaan pada apapun juga dalam hidup ini, tapi hanya demi menyambut kedatangan Raja mereka yang mereka yakini akan datang pada zaman itu untuk membangun kerajaannya. Dan mereka, saudaraku, sungguh-sungguh merindukan di mana Tuhan Yesus berada, mereka juga berada. Tolong dikecilin sedikit, suaranya terlalu besar. Itulah sebabnya, saudaraku, mereka tidak takut kehilangan segala sesuatu, baik harta, keluarga, dan nyawa. Mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki kenyamanan dan keamanan. Bahkan mereka hidup teraniaya sampai pada kematian mereka, saudara. Tetapi saudaraku, mereka berani memberitakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus dan mengajak orang-orang untuk mengikut jejak Yesus. Ini luar biasa, saudara. Gairah mereka benar-benar gairah anak Allah. Mereka benar-benar mencontoh kehidupan perilaku Tuhan Yesus. Sama persis. Sehingga mereka mendapat julukan Kristen. Beda dengan orang-orang yang mengenakan kata Kristen hari ini menjadi sebuah kebanggaan, bahkan menjadi sebuah kesombongan, saudara. Tetapi di zaman gereja mula-mula, saudara, seseorang ketika berani mengenakan kata Kristen itu atau mendapat julukan Kristen, itu bersedia mendapatkan pengkhianatan, hinaan, cercaan, bullying, saudara. Kalau kita memperhatikan gereja mula-mula, itu adalah gereja tanpa gedung. Gereja tanpa gedung. Gereja tanpa organisasi. Gereja tanpa liturgi. Gereja tanpa ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Gereja tanpa denominasi. Gereja tanpa dukungan dana. Bahkan pemimpin gereja sekalipun ditangkap dan dianiaya serta dibunuh, saudara. Tetapi kekristenan mereka adalah kekristenan yang benar. Hal ini, saudara, nyata dari kehidupan mereka yang mengikut jejak guru dan Tuhan mereka, Yesus Kristus. Maka mereka disebut sebagai Kristen.
Karena memang nyata nampak kehidupan mereka. Hari ini saudara, orang dengan rajin ke gereja, sudah merasa mengambil bagian dalam pelayanan. Oh, tentu tidak salah, kita harus melakukan itu. Tapi ironisnya mereka merasa sudah menjadi Kristen. Tapi tanda-tanda atau ciri-ciri Kristen yang sejati tidak nampak. Hal ini saya kemukakan karena saya melihat diri saya sendiri terlebih dahulu. Tersinggung, masih marah. Ketika orang melukai ingin membalas. Iya saudaraku. Ini bukan ciri anak Allah. Kalau panggilan sebagai anggota dewan, panggilan sebagai pegawai negeri, panggilan sebagai politisi, panggilan sebagai gubernur, jadi wali kota, jadi menteri, bahkan sekalipun jadi presiden. Mesti ciri-ciri ini harus nampak, saudara. Tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Ciri-ciri anak Allah, yaitu Tuhan Yesus yang telah diperagakannya selama Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging. Ciri-ciri itu tidak boleh hilang, saudara. Bagaimana kasihnya kepada sesama, orang yang melukai, yang menghina, memfitnah. Belas kasihannya, pengampunannya. Tapi ciri-ciri begini sudah tidak nampak. Yang nampak itu gigi ganti gigi. Hukum Taurat berlaku, saudara. Bahkan kalau lihat orang bersalah, kalau perlu dirajam dia sampai mati, rajam dengan batu. Itu bukan ciri anak Allah, tapi spirit Taurat. Itu yang kita kenakan di dalam kehidupan kita. Seperti perdebatan di zaman rapat-rapat konsili, saudara. Ketika doktrin si A, doktrin si B tidak diterima atau diakui, atau tidak sesuai dengan keinginan si C dan si D, itu saudara saling bunuh-membunuh. Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ada yang diasingkan, dipenjarakan, bahkan sampai berujung pada perang salib. Demi membela kekristenannya, membela tanah air, merasa Israel itu sebagai milik dari orang-orang Kristen. Begitu faktanya kok kalau kita membuka sejarah. Akibatnya yang terjadi bunuh-membunuh. Padahal Alkitab jelas mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian saudara. Tapi pada kenyataan tidaklah demikian yang terjadi. Maka saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 melihat keadaan orang-orang Kristen yang telah mengalami kemerosotan kekristenannya. Dia berkata begini saudara, Filipi pasal 3 ayat 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus.
Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Menjadi seteru itu artinya menjadi musuh, menolak karya salib. Itu sama dengan menolak mengikuti jejak Yesus loh. Menolak salib sama dengan menolak mengikuti teladan Yesus. Tidak mengakui. Maka saudara perhatikan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Lihat banyak orang Kristen hari ini. Orientasi berpikirnya hanya pada perkara-perkara dunia. Urusan perut itu bisa urusan bunuh-membunuh loh. Hanya karena kedudukan, hanya karena jabatan, hanya karena warisan, hanya karena uang. Semua pasti berorientasi pada perut. Orang berani menyingkirkan orang lain. Dan ironisnya itu bukan hanya terjadi di dalam dunia sekuler, sampai di dalam dunia pelayanan gereja pun terjadi hal demikian. Siku menyiku. Bukan hanya di kalangan tingkat gereja lokal, sampai di tingkat sinode pun begitu. Demi jabatan saudara, dia berani menyogok. Jangan lupa pilih saya jadi ketua sinode. Karena urusan perut, urusan kehormatan, urusan kedudukan. Karena kalau merasa karena berpikir menjadi ketua sinode bisa duduk bareng dengan pemerintah. Bisa duduk bareng dengan penguasa negeri. Maka tidak peduli siapapun. Ini yang diajarkan terus menerus turun-temurun saudaraku. Maka sebagian besar kita kehilangan jejak Yesus. Maka kalau lihat orang Kristen berkeadaan seperti ini, ada yang jadi LGBT, ada yang terjebak dengan narkoba, korupsi. Karena mereka melihat contoh pemimpin-pemimpin Kristen yang telah kehilangan jejak Yesus. Dan betapa sulitnya mengembalikan jejak Yesus ini di dalam kehidupan gereja. Karena saya pelaku di situ saudaraku. Dan sedang bertobat meninggalkan semua kefasikan. Jangan sampai saudara kita terjebak dan merasa sudah menjadi Kristen tapi tidak ada jejak Yesus di dalam hidup kita. Tidak ada goresan-goresan. Oleh sebab itu saudara, kenakanlah spirit yang benar. Kembalilah kepada kekristenan abad mula-mula. Bukan pada mujizatnya, tapi pada inti kekristenannya. Amin.